Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menggambar denah lantai 1 dan lantai 2, selanjutnya kita akan melakukan proses untuk membuat gambar PDF dengan menggunakan sistem layout. Maka untuk itu terlebih dahulu kita buat settingan untuk layout. Jadi seperti ini ya, kita lihat di saat ini backgroundnya hitam ya. Maka untuk menjadikan seperti ini kita kembalikan lagi ke model, lalu klik kanan, ada option, lalu di sini ada display. Nah, di display ini ada color, klik. Lalu untuk sheet garis miring layout ini dijadikan bentuk color black. Kalau belum black, kita ubah cawangnya, kita pilih black ya. Selanjutnya kita apply close, lalu kita play, klik play, lalu kita klik OK ya. Kemudian yang kedua, kita akan membuat gambar ini nanti akan dicetak di kertas ukuran berapa. Ada ukuran standar seperti A4 ya, A3, A2, A1, itu standar. Dan supaya ini nanti akan saya buat dicetak di ukuran kertas folio atau kertas F4 untuk memudahkan di dalam kita mencetak ya, maka saya berikan contoh untuk F4. Namun F4 di luar standar atau menggunakan ukuran kertas custom, yaitu ukurannya adalah lebarnya 21,6 cm dengan 33 cm ya. Terlebih dahulu kita buat yang namanya ukuran kop gambar. Jadi di sini ada kop gambar, kita buat kertas gambar. Nah, untuk membuat kop gambar ini dengan satuan mili. Kalau tadi 21,6 cm, kalau dijadikan mili berarti 216 mili. Kalau 33 cm menjadi 330. Jadi gambarnya lebih kecil dari gambar yang skala 1:100 ya. Sehingga di sini menggunakan 1:1. Contoh misalkan saya buat, kita aktifkan dulu yaitu layar kop gambar. Kita buat rectangle. Misalkan di sini 216 kemudian koma 330. Nah, selanjutnya kita buat garis tepinya di sini masuk ya. Ini masuk, ini adalah ukuran kertasnya, ini adalah masuknya ini 7 mili. Berarti 7 kita offset 7 ya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita offset lagi, jadikan 3 gambar menjadi 1,1.25. Oke. Lalu yang di sini kita jadikan untuk ketebalan garis 00, maaf ya betul, ini garisnya tetap garis kop gambar. Yang ini yang tengah kita jadikan untuk garis 0.80. Demikian ya. Selanjutnya seperti gambar ini. Oke.
Dan nanti akan saya berikan ukuran yang lengkap nanti setelah saya cetak seperti ini ya. Ya, kita lanjutkan. Setelah kita membuat crop gambar, lalu terlebih dahulu kita aktifkan layout 1. Di sini kita lihat di bawah kiri model, di sini ada tanda anak panah, kita klik, ada layout 1. Lalu di sini akan ada yaitu gambar tampilan seperti ini persegi. Ini kita klik garisnya, kita perseginya kita klik, lalu kita delete. Oke. Kemudian kursornya ditempatkan di atas layout 1, lalu pilih Fix Setup Manager. Kemudian kita, seandainya ini tidak ada ini keterangan ini, anggap ini masih 0 gitu, masih belum ada, kita buat layout 1, kita klik New, lalu kita beri nama F4. Karena gambarnya tadi crop gambarnya berdiri, kita ketik P. P ini potret. Kita ketik P, saya beri kode 2. Ya. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ada tampilan Fix Setup Layout 1. Dan mengingat punya saya plot table-nya ya, tadi menggunakan monokrom, saya pilih monokrom. Tapi untuk di gambar kalian sesuaikan, misalkan 12 dpib, nanti silakan masukkan 12 dpib. Lalu selanjutnya di sini tidak ada, di sini ada keterangan tidak ada yang F4. Ini ukuran standar. Kemudian untuk menjadikan ukuran F4, kita klik Properties. Maaf, ini saya cancel dulu, dilihat. Ini 297 dengan 420. Kita klik Properties, kita pilih Custom Paper Size. Kemudian kalau untuk standar, kita klik Modify Standard. Tapi untuk custom adalah Custom Paper Size. Setelah itu kita klik Add. Kemudian di sini akan tampilan Custom Paper Size. Lalu kita klik Next. Kita ketik lebar adalah 216, tingginya adalah 330. Kita klik Next. Kemudian angka 13 ini adalah menunjukkan garis putus-putus ini dengan garis tepi kertas. Sehingga kalau yang tercetak adalah yang di dalamnya garis putus-putus. Nah, supaya nanti bisa batas tepi bisa tercetak, maka ini harus dijadikan 0. Kemudian next, lalu kita beri nama F4 P2 ya. F4 P2 seperti layout tadi. Kemudian kita klik next, lalu finish, klik, lalu di sini kita pilih F4 P2, kita klik, lalu kita OK. Nah, kemudian ini kita pilih yang di bagian atas, kita gerakkan, OK. Lalu kita pilih F4 P2. Nah, sehingga di sini berubah 216 menjadi 330. Selanjutnya kita plot skalanya, kita pilih satu-satu. Karena tadi ukuran kertasnya mili, kita pilih satu-satu. Kemudian posisi kertas di sini A ya, terbalik atau nyamping, ini karena landscape. Kita ubah menjadi bentuk potret karena kertasnya tadi berdiri seperti ini. Jadi mengikuti dari bentuk huruf. Lalu satuannya per unit adalah mili. Kita klik OK. Lalu kita klik aktifkan F4 P2. Lalu set current. Lalu close. Nah, sehingga
yang tadinya ukuran kertasnya tidur atau landscape, kita posisinya berubah menjadi berdiri. Nah, ini ukuran kertas M4. Selanjutnya kita masukkan lagi ke model untuk mengcopy kop gambar. Nah, dari kop gambar ini ya, kita masukkan untuk ya, kita dulu ya. Oke, kita lihat dulu untuk layarnya. Oke. Ya. Kemudian kita copy, kita drag, oke, kita Ctrl C. Setelah kita Ctrl C, lalu kita buka layout 1. Nah, kemudian kita Ctrl V. Setelah itu kita pindahkan di sini sampai kita scroll sampai bisa betul-betul menunjukkan pada posisi di sudutnya ini kertas. Oke, posisikan. Oke, kalau sudah kita zoom all. Z spasi A. Oke. Kemudian setelah kita Z spasi A seperti ini, kemudian kita lihat gambarnya ini belum muncul. Untuk memunculkan gambar, maka di sini kita buat MView atau MV. Kita buat di layarnya MV. Kalau belum kita buat dulu MV. Kemudian ketik MV. Lalu di sini kita arealkan di bagian tengah ini. Batasnya di sini. Kita aktifkan F3 seperti ini. Lalu di bagian ujungnya ini. Oke. Ya, nah, maka gambarnya ini akan muncul di dalamnya setelah kita MV. Nah, kemudian untuk menampilkan gambar ini supaya bisa dibesarkan, dikecilkan, maka ini kita klik 2 kali di dalamnya. Klik 2 kali. Klik. Lalu kita arahkan seperti ini. Kita P gitu. Oke. Setelah itu kita lihat keterangan gambar tidak ada. Maka untuk menjadikan tampilan keterangan gambar ada di sini, yaitu dengan kita aktifkan annotation. Di sini ada kaki segitiga. Nah, di sini ada sebelah kirinya kita klik. Nah, sehingga warnanya biru. Kalau sudah warna biru, di sini nanti akan muncul keterangan gambar. Setelah itu baru kita pilih skala of gambar. Jadi kita klik. Di sini ada segitiga, kita klik. Lalu kita pilih angka 100. Oke. Setelah itu baru kita ketik P spasi, kita tengahkan posisi gambar. Kalau sudah, kita escape, lalu kita klik di luar batas garis bagian luar, klik 2 kali. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah menyatu. Nah, selanjutnya kita akan memberi keterangan gambar. Ya. Contohnya ini, judul gambar apa tadi? Berarti Dena lantai 1. Berarti diberi di sini, di copy salah satu, taruh di sini. Ya. Kemudian diberi klik keterangan Dena lantai 1.
Oke. Nah, ukurannya bisa kita perbesar, kita drag, kita ganti dengan ukuran 3. Enter. Ya. Oke. Setelah itu dipindahkan dalam posisi di tengah. Oke. Kemudian skala kita buat di sini. Ini 1, ini 100. Ya. Oke. Kemudian di sini ada nomor absen, ya. Kemudian ini kode arsitek 01. Kemudian nomor gambar, ini ada nomor 1 ini, gambar lembar pertama. Terus jumlah lembar, misalkan di lantai 1, lantai 2, saya beri jumlahnya 2. Oke. Kalau sudah, kita zoom all. Nah, selanjutnya kita lihat gambar ini apakah sudah nanti menjadi hitam putih atau tidak. Kita Ctrl P, lalu kita preview. Nah, sehingga gambarnya kalau nanti dicetak seperti ini. Nah, ini kebetulan untuk zona garis tengahnya tadi tidak ada, kita buat, ya. Ini kita ubah. Ini. Kita lihat zoom all, Ctrl P. Nah, sehingga ada garis 3. Ini 3. Yang tengah itu harusnya merah. Coba. Yang ini 08. Ini 05. Oke. Ini juga oke. Ya, kalau sudah kita cek lagi, Ctrl P, preview, gambarnya sudah ada 3 garisnya. Oke, seperti ini. Kalau sudah betul, kita escape, kita cancel, kemudian zoom all. Nah, selanjutnya kita copy gambar ini. Nanti ada gambar yang kedua ini layout 1. Kita tempatkan kursornya di layout 1, klik kanan, lalu move or copy. Nah, di sini diklik move to end, klik create, lalu klik OK. Sehingga di sini ada layout 1 dalam kurung 2. Nah, sekarang kita ubah namanya layout 1. Di kanan ada rename, kita beri 01. Ya. Kemudian yang kedua layout 1 dalam kurung 2, kita beri nama rename yaitu 02. Nah, sekarang untuk 02 gambarnya masih DNA lantai 1, ya, seperti ini. Kita jadikan dengan lantai 2. Maka ini kita klik di tengah-tengahnya, klik 2 kali, sama. Lalu kita ganti dengan gambar lantai 2,
DNA lantai 2. Kita sesuaikan skala 1:100. Oke, setelah itu kita ketik P, kemudian taruh di tengah gambarnya. Setelah itu escape, kemudian klik di luar, lalu kita coba Ctrl P, apakah juga sudah sama gambarnya hitam putih. Oke, sudah. Setelah itu baru kita ganti dengan memberi keterangan yang kedua, lantai 1 diganti dengan lantai 2. Oke. Kemudian kode gambar kita beri 02. Nomor lembar ini adalah gambar yang kedua. Jumlah lembarnya tetap, skalanya sama. Setelah itu di zoom all. Nah, kemudian yang selanjutnya, supaya gambar ini nanti bisa kita jadikan satu untuk selanjutnya, maka di sini nanti kita akan tampilkan. Ya. Nah, kita terlebih dahulu kita buat untuk copy gambar dulu. Ya, kita copy dulu di sini sama dengan caranya tadi. Oke. Ulang lagi. Create. Oke. Ya. Kemudian di sini kita ganti dengan copy. Kita aja. Oke. Kita copy gambar ini, kita aktifkan. Kita klik 2 kali. Kita jadikan ini gambarnya ini. Nah, ini saya buat dengan skala 1:125. Nah, ini saya buat 125, tapi di sini tidak ada. Bagaimana menambahkan ini? Maka kita klik custom. Ya, di sini di custom ini kita klik add, ketik 1.2.125. Jadi misalkan kepada anak-anak nanti menambahkan skala yang berbeda, caranya seperti ini. Kemudian paper unitnya tetap 1, di sini menjadi 125. Lalu oke. Lalu di oke. Ya. Kemudian gambar ini kita jadikan skala 1:125 ini. Nah, klik. Oke, kita ketik P, tengahkan. Seperti ini. Oke. Kemudian ini kita klik di luar. Oke. Lalu kita lihat dulu gambarnya. Oh, sudah tidak terpotong. Ini tidak terpotong. Nanti tampil ya. Kemudian kita zoom all. Seperti ini. Nah, kita beri nama ini, nanti kita beri nama copy gambar. Copy gambar F4. Ya. Oke. Kemudian skalanya tidak usah, biarkan sudah. Lalu kita zoom all seperti ini. Kemudian selanjutnya ini nanti kita akan kita cetak bersamaan dari ketiga gambar. Maka untuk itu kita klik 01, lalu kursornya ditaruh di atasnya, kemudian kita klik select all layout. Jadi misalkan
2 ke atas, jumlah lembar 2 ke atas atau lebih dari 2 atau lebih dari 1, itu pakai select all layout, klik. Sehingga 3 gambar ini akan aktif. Lalu kita letakkan di atas 01 lagi, klik kanan, kemudian klik publish. Setelah itu muncul seperti ini. Sheet list ini tetap none. Publish to ini jadikan menjadi bentuk PDF. Kalau sudah itu, baru kita klik publish. Klik publish. Kemudian kita aktifkan di sini, taruh di mana filenya, misalkan punya saya BBM 21, kemudian DBB bergerak 12. Oke, di sini saya beri hasil gambar 1 PDF. Nah, kemudian baru kita select. Nah, kita tunggu. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal close saja, klik close. Oke. Ya. Nah, selanjutnya nanti kita akan menunggu hasilnya setelah itu, ya. Nah, ini kalau kita lihat posisinya di sini, ini masih belum muncul, ya. Ya, kita coba perhatikan lagi untuk di Dena ini, di model seperti ini. Sambil menunggu. Nah, maka untuk itu di dalam gambar ini supaya dilengkapi, supaya betul-betul gambarnya bisa maksimal. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah muncul hasil gambar 1 PDF. Kita klik. Kemudian di sini akan muncul gambar yang kita buat, gambar 1. Kemudian ini lantai 1 ya. Terus ini lantai 2. Yang ketiga ini gambar kop gambar. Dan nanti kalian bisa mengikuti ukuran kertas ini, ya, kop gambar ini. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk membuat gambar PDF sehingga tinggal untuk diproses cetak di print out, ya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.